Perkenalkan, nama saya Hieronymus Siantaek, NIM 2019-008306 dari kelas 4A8 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan penentuan jajaran kepegawaian. Yang pertama, entosentris. Nah, entosentris adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang kedua, polisentris. Polisentris alternatif kebijakan penetapan harga kedua disebut adaptasi atau polisentris. Kebijakan ini mengizinkan manajer anak perusahaan atau afiliasi menetapkan berapapun harga yang mereka rasa paling cocok untuk situasi yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya geosentris. Geosentris sendiri merupakan perpaduan entosentris dan polisentris yang melihat persamaan dan perbedaan dalam pasar dan negara dan mencoba menciptakan strategi global guna merespon seluruh kebutuhan dan keinginan lokal, mencari orang terbaik untuk posisi kunci dalam perusahaan tanpa memandang kewarganegaraan. Selanjutnya, ekspatriat. Ekspatriat artinya seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, atau dengan kata lain, orang yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia biasanya oleh karena suatu tugas negara atau profesional. Selanjutnya, TKM. TKM merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. TQM atau Total Quality Management adalah sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan guna melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Selanjutnya, Six Sigma. Six Sigma adalah sebuah metodologi yang populer di seluruh dunia. Biasanya, Six Sigma digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses serta pengendalian kualitas secara terus-menerus. Jika perusahaan tempatmu bekerja sesuai Six Sigma dengan baik, kualitas produk akan semakin baik. Selanjutnya, ISO 9000. ISO 9000 adalah nomor acuan pada suatu seri standar internasional yang menjabarkan kriteria sistem manajemen kualitas. Pada standar tersebut, terdapat persyaratan mendasar bagi organisasi yang berkeinginan untuk mengharapkan sistem manajemen kualitas. Selanjutnya, JIT. Just is Time atau JIT merupakan konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Selanjutnya, EDI. Nah, EDI adalah suatu proses pemindahan data atau dokumen bisnis secara elektronik di antara beberapa mesin di dalam suatu organisasi dalam format yang bisa dikenali di masing-masing mesin tersebut. Umumnya digunakan untuk mentransfer transaksi bisnis dengan suatu sistem komputer yang compatible, misalnya antar mesin ATM antar bank. Dengan protokol yang sama, maka masing-masing mesin tersebut bisa dikatakan saling ngobrol sehingga tidak perlu ada intervensi secara manual. Selanjutnya, R&D. Research and Development adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi menciptakan produk atau layanan baru. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat meluncurkan produk atau jasa yang original secara optimal.